dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabuna hum fiha khalidun." Artinya adalah orang-orang yang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka adalah tempatnya api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi dalam pertemuan yang kemarin kita berbicara tentang pahala-pahala orang yang beriman adalah surga, dan kali ini kita akan membahas tentang an-nar atau neraka. Nah, neraka di dalam Al-Quran itu dibahasakan dengan an-nar, dan an-nar di sini adalah api yang dibuat untuk iblis itu sendiri, maka disebut dengan an-nar. Dan kata an-nar di dalam Al-Quran itu kira-kira kisaran sekitar 194 kata yang membahas tentang an-nar atau api neraka. Nah, lalu apa sih pengertian neraka itu? Neraka itu bisa juga diartikan sebagai tempat penyiksaan atau tempat yang menyengsarakan atau tempat yang sangat mengenaskan. Yang jelas dia adalah sebuah tempat yang diperuntukkan orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut dengan neraka. Dan istilah neraka itu sendiri dengan istilah-istilah sebutan yang khusus di dalam Al-Quran, di antaranya Jahannam. Kemudian lagi Al-Quran membahas dengan istilah Jahim. Kemudian juga dalam istilah yang lainnya dengan Sa'ir. Kemudian dengan Saqar, disebut dengan neraka Saqar. Selanjutnya dengan bahasa yang Al-Quran ungkap lagi dengan Wail atau Awailul lil musallin ada, atau Wailul lil mutaffifin. Kemudian neraka Lazo. Kemudian ada neraka Hawiyah, dan yang terakhir ada yang disebut dengan neraka Hutamah. Nah, Jahannam itu berarti api yang membakar. Jadi Jahannam dengan Jahim itu hampir sama artinya. Jadi api yang membakar. Nah, untuk kata Jahannam dalam Al-Quran itu terulang kira-kira sebanyak 77 kata dalam Al-Quran. Kalau an-nar tadi berapa? 194. Itu an-nar, kata an-nar itu api neraka yang dibuat untuk menciptakan iblis tadi, yaitu disebut dengan an-nar. Ya, kalau ini kita buktikan, bisa saja kalau ini dibuktikan, kita buka sekarang Al-Quran masing-masing. Ada an-nar itu adalah ada 194. Kalau kita buka nih dari sekarang sampai nanti itu, maka akan ketemu 194. Cuma udah kelar waktunya ini sampai jam 6. Jadi bagian saya yang santai, di bagian jamaah yang nyari gitu kan. Nantilah kita cari. Jadi kata an-nar di dalam Al-Quran itu kisaran antara 194. Nanti kita cocokkan lagi. Kemudian Jahannam tadi terulang sebanyak 77. Kalau Jahim agak lebih sedikit 26 Jahim itu ya. Kalau Hawiyah, neraka Hawiyah itu terulang sekali di dalam Al-Quran. Kemudian neraka Wel itu kisaran 27. Karena kan banyak Wailul lil musallin, Wailul lil mutaffifin, Wailul lil mukazzibin, Wailul lil kafirin, ada ungkapan-ungkapan. Kemudian Sa'ir, neraka Sa'ir terungkap sebanyak 19 kali di dalam Al-Quran. Kemudian Lazo yang artinya lidah api, lalu itu terungkap sebanyak 2 kali. Dan Saqar terbanyak atau
atau terungkap dalam bahasa sebanyak 4 kali. Dan utama arti yang meremukkan artinya itu terulang sebanyak 2 kali. Nah, maka neraka ini adalah sebagai refleksi dari keburukan-keburukan manusia atau sebagai tempat peruntukan orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita buka surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Nah, Al-Ankabut ayat 68. Saya baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Jadi neraka jahanam itu diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir menurut surat Al-Ankabut ayat 68 tadi. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang ada kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan yang hak ketika hak itu datang? Bukankah dalam neraka jahanam itu adalah tempat bagi orang-orang yang kafir? Nah, kafir dalam bahasan yang kemarin itu kita bahas bahwa kafar itu menutup, gitu kan? Menutup diri. Kayak seperti aqua ini kalau udah di lebar begini, udah ditutup, kita mau isi apapun tidak akan ada yang bisa masuk. Sama orang-orang yang kafir juga orang-orang yang menutup untuk menerima ajaran Allah yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kafir. Jadi pertama adalah neraka jahanam diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir, terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 68. Kemudian buat siapa lagi? Nah, di dalam surat Al-Hijr ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la mu'iduhum ajma'in. Artinya, sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang kafir, penghuni jahanam. Yang kedua adalah bagi hamba-hamba Allah yang terjebak di dalam jebakan-jebakan iblis atau setan sehingga dia menjadi pengikutnya. Jadi ketika dia menjadi pengikut iblis, ketika dia menjadi pengikut setan, maka sudah jelas, maka tempat kembalinya nanti adalah jahanam khalidina fiha, yaitu neraka jahanam. Nah, kadang-kadang kita terjebak oleh langkah-langkah iblis, tapi belum tentu kita menjadi pengikutnya. Contoh, ketika kita beribadah, iblis tidak akan diam, maka dia akan menyusupkan sifat ujub di dalam diri kita. Sifat ujub itu diantaranya ketika kita beribadah terus-menerus dan lain sebagainya, maka seolah-olah ada perasaan di dalam diri kita bahwa kita itu paling benar, bahwa kita ini adalah paling baik di antara yang lainnya, walaupun kita nggak ngomong. Tetapi ketika kita rajin tahajud, rajin duha, rajin sholat berjamaahnya, iblis selalu pasang ranjau-ranjaunya, pasang modus-modusnya untuk mendapatkan pengikut-pengikutnya, yang mana bahaya nanti apabila kita dikategorikan sudah menjadi pengikut iblis, maka tempat kita
Jangankan seperti kita. Wah, alhamdulillah bisa. Ya, ngopi dulu biar seger. Ya jamaah, silakan pada ngopi dulu. Ya, kopi dulu nih biar nggak ini, ya nggak ngantuk dan nggak takut karena ini bahasan jahanam. Biasanya kalau bahasanya surga gitu kan, sumringah gitu. Iya, pas bahasanya udah jahanam, udah ini udah maka jangan ngantuk kalau pas bahasan jahanam. Ngerinya gini, pas bangun dari tidurnya, udah sampai neraka mana nih kita? Ya makanya jangan sampai ngantuk, jangan sampai tidur. Ya silakan ngopi dulu. Insyaallah. Kita lanjut lagi bahwa emang perangkap iblis itu banyak. Udah mah kita rajin ibadah, rajin sedekahnya dengan tetangga baik, tiba-tiba kita ditipu oleh apa? Gemar dengan minuman khamar atau minuman yang memabukkan. Itu adalah salah satu perangkap iblis. Maka kalau bisa kita harus jauhkan dari itu, sehingga kita terbebas dari perangkap iblis dan kita tidak menjadi pengikut iblis. Karena kalau sudah dicap menjadi pengikut iblis ini yang sangat berbahaya. Karena jahanam tempat kembalinya seperti yang ada di dalam surat Al-Hijr tadi ayat 42 berbunyi seperti itu. Saya baca ulang, terlalu kecil tulisannya. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya kamu wahai iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu yaitu orang-orang yang sesat. Wa inna jahannama la maw'idun ajma'in. Dan sungguhnya jahanam itu adalah benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk pengikut setan tersebut. Neraka jahanam. Kemudian ada lagi di dalam surat Toha ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Jadi buat siapa lagi neraka jahanam itu? Saya baca terlebih dahulu. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berlumuran dosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Jadi kafir tadi, pengikut iblis, jahanam itu. Dan yang kedua, bagi hamba Allah yang terlalu atau berlumuran dengan dosa. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Mujriman di sini artinya berlumuran dengan dosa, terlalu banyak dosa. Fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Maka tempatnya adalah jahanam atau neraka jahanam. Kemudian siapa lagi? Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra. Surah Ibrahim ya. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra wa halu qaumhum darul bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk di dalamnya dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman. Jadi orang-orang yang kufur nikmat pun ternyata seperti itu. Maka hati-hati dengan rezeki yang Allah ujikan kepada kita. Ketika kita diujikan oleh Allah hanya mampu punya sepeda, maka kita jangan mengeluh dan terus berangan-angan ingin punya motor. Bercita-cita boleh, tetapi kalau kita tidak mensyukuri apa yang Allah anugerahkan pada saat ini dan kita selalu berangan-angan ke depan, maka takut kita terjebak, kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat.
Allah memberikan rezeki kita sepeda, syukuri itu. Maka di dalam hadis nggak boleh kita itu melihat orang yang lebih kaya ketimbang kita. Kan katanya, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang lebih rendah ketimbang kita dalam taraf ekonomi, dalam taraf sosial, dalam stratifikasi sosial. Karena kalau kita udah berlomba-lomba di dalam harta, tidak ada ujungnya dan nggak pernah ada finish. Maka ketika di sini kita terjebak dengan orang yang selalu kufur nikmat, tidak mau berterima kasih kepada Allah minimal dengan ucapan alhamdulillah, maka bahaya tempat kita itu akan diseret ke dalam jahanam. Marilah kita pandai-pandai menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka di dalam doanya, Allahumma ja'alna abdan syakura. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena repot kalau kita udah tidak bersyukur di dalam hal rezeki atau karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada keluh kesah, pesimis, bahkan takutnya kita terjebak dengan sifat yang putus asa, udah terjebak dalam sebuah dosa yang besar ketika kita putus asa. Kita semua insya Allah jamaah muhajirin, jamaah al-musyawarah dicap oleh Allah semoga sebagai ahli surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara penghuni-penghuni jahanam itu di antaranya adalah orang-orang yang kafir. Yang kedua adalah pengikut iblis. Yang ketiga adalah orang-orang yang selalu kufur nikmat. Maka baik-baiklah kita di dalam punya pandangan hidup dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, bahayanya neraka jahanam ini akan mengintai kita, atau kita akan dilempar ke dalam neraka jahanam tersebut. Kemudian yang kedua, dengan istilah dalam Al-Quran itu jahim, itu terulang sebanyak 26 kali. Jadi jahanam ini termasuk diulang dalam katanya itu yang lumayan banyak, itu sekitar 77 kali. Sementara jahimah hanya 20. Ayat Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Artinya, sungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Tapi sungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Jadi jahim adalah orang-orang yang durhaka atau durjana, banyak melakukan dosa dan melanggar aturan-aturan Allah yang telah digariskan, yang telah termaktub di dalam Al-Quran, atau apa yang telah dilarangkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dilabrak terus. Maka orang yang seperti ini disebut dengan fujar. Fujar itu orang yang banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat yang lain itu tentang neraka jahim itu, di dalam surat At-Takatsur ini sering kita baca, Alhaakumut Takatsur. Artinya itu bahwa bermegah-megahan itu telah banyak melalaikan kita, lalai dari Allah, lalai dari kita untuk sholat berjamaah. Ya karena kita sebagai big boss, boro-boro mau berjamaah, ngurusin urusan perusahaan aja kita udah punya 10 perusahaan gitu di antaranya. Boleh kaya, boleh. Tetapi ketika kita berlomba-lomba di dalam kekayaan, ini yang terjebak di dalam sebuah konsep yang gak diinginkan oleh dalam ajaran Islam. Karena ketika kita berlomba-lomba di dalam kekayaan itu,
tidak akan ada finisnya. Lain halnya ketika kita melihat jamaah muhajirin ini banyak yang sholat tahajud, lalu kita terinspirasi, mudah-mudahan saya seperti Pak Ihsa, Pak Susanto, Pak Ruhian yang selalu qiraatul Quran. Contohnya Pak Ruhian ini sehabis sholat al-maktubah, habis sholat wajib itu menyempatkan diri untuk baca Al-Quran. Terinspirasi seperti itu boleh. Tetapi kalau kita udah berlomba-lombanya di dalam hal kemegahan, akan terjebak oleh ayat ini. Itu bunyinya alhaakumut takatsur, bahwa bermegah-megahan itu telah melalaikan kita. Melalaikan dari apa? Zikir kepada Allah, sholat berjamaahnya pasti. Sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kita sadar ketika kita udah berada dalam kubur baru sadar bahwa itu semua tidak ada artinya. Berlomba-lomba di dalam kemegahan itu tidak ada artinya. Ternyata berlomba-lombalah di dalam kebaikan yang disebut dengan fastabiqul khairat. Maka dalam ayat yang lain, orang yang fastabiqul khairat itu nanti dihadiahi surga oleh Allah, lalu dikasih gelang-gelang dari mutiara, bahkan pakaiannya juga adalah pakaian dari surga. Dalam surat yang lain nanti setelah ini kita bahas. Ini tentang ini dulu ya. Jadi alhaakumut takatsur itu bisa juga menggiring kita kepada jahim tadi. Mana neraka jahim dalam ayat ini? Nah, kita langsung aja ayat ke-6. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Jadi kalau kita terjebak dengan berlomba-lomba di dalam kemegahan, harus hati-hati. Karena apa? Takutnya kita lalai dari ibadah, takutnya kita menjadi orang yang gak amanah dengan kekayaan kita, lari dari zakatnya, lari dari sedekahnya, nggak mampu menyantuni fakir miskinnya, nggak mampu melindungi yatim piatunya. Maka di sini beratnya. Karena apa? Umur akan ditanya, umurmu dipakai untuk apa? Badanmu dipakai untuk apa? Tetapi harta dua pertanyaan. Ente dapat dari mana? Ente belanjanya di mana? Dapatnya halal. Ketika kita membelanjakannya haram, maka masih kena hukuman juga. Atau dapatnya haram, dijalaninnya halal, sama juga akan kena konsekuensi. Disitulah letak harta itu. Maka orang-orang tua kita dulu tidak ada yang bermegah-megah. Bahkan mereka ingin zuhud, ingin warok di dalam hidupnya, tidak ingin terlihat oleh orang wah. Tetapi ketika ada tamu, dia mampu menjamu tamu itu dengan makanan yang memuaskan. Tetapi dalam kesehariannya dia hidup dalam kesederhanaan. Di situ sebuah konsep Islam disodorkan yang sangat indah sekali. Maka neraka jahim ini selain yang pertama tadi, bahwa buat orang yang selalu bermegah-megahan dan berlomba di dalam bermegah-megahan ini sampai kita nggak tahu, dan kita akhirnya sudah tahu bahwa semuanya tidak bermanfaat ketika kita zurtumul maqabir, ketika kita ini sudah berada di alam kubur atau alam barzah. Tapi pada saat itu sudah kurang bermakna lagi, sudah kurang memiliki arti lagi. Di dalam surat Al-Infitar tadi, wa innal fujjar lafi jahim. Ini neraka jahim ini untuk orang-orang yang berumuran atau orang-orang yang durjana, orang-orang yang banyak dosanya. Yang kedua, orang-orang yang selalu bermegah-megahan di dalam hidupnya sehingga lupa dari kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu, kita semua termasuk orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah.
Kemudian apalagi? Tadi 2, satu lagi ditambahkan dalam surat Al-Hajj ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sa'au fi ayatina mu'azzizina ulaika ashabul jahim. Artinya, orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah dengan maksud melemahkan kemauan orang-orang yang beriman, mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Na'udzubillah. Contoh kecil gitu. Nah, ada tausiah di Masjid Muhajirin, kita datang yuk, jangan lebih baik kita mancing gitu. Nah, ini termasuk kategori mu'ajizina, melemahkan orang lain untuk berbuat beribadah kepada Allah. Astagfirullah, ini termasuk jahim loh ancamannya. Jadi setiap orang mau melakukan kegiatan agama, mau beribadah, kita harus support gitu. Mau bangun masjid, udah jangan katanya. Panitianya juga begitu katanya. Apakah ini termasuk kategori mu'ajizina? Mudah-mudahan tidak. Di sini adalah orang-orang yang selalu melemahkan, menentang ayat-ayat Allah. Yang pertamanya itu. Karena apa? Orang-orang yang mau menentang ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang munafik dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mukmin enggak sampai segitunya. Tidak ada yang mampu dan tidak ada yang mau menentang ayat-ayat Allah. Nah, paling karena kesibukan saja, gitu kan. Jadi ternyata di sini ayatnya nanti dibuka lagi di rumah. Al-Hajj ya, ayat 51 saya baca. Walladzina sa'u bi ayatina mu'ajjizina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang berusaha menentang Allah dengan maksud melemahkan kemauan orang-orang yang beriman, mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Jadi tadi contoh kecil. Jadi orang-orang yang menentang Allah di sini adalah orang-orang yang mampu merubah hukum Allah dengan alasan-alasan orang biar tersesat. Jelas yang begini adalah neraka jahim. Gitu kira-kira. Kalau di kita alhamdulillah kelas sedikit juga, besoknya rapi lagi. Iya, namanya juga muhajirin gitu kan. Orang-orang yang selalu hijrah meninggalkan segala sesuatu yang jelek menjadi menuju sesuatu yang baik gitu. Maka pernah saya punya ide itu ke musola, ganti namanya sini muhajirin sama ansor gitu kan. Jadi penyatuan antara muhajirin dan ansor gitu kan. Dalam candaan gitu. Iya. Nah, itu disebut penghuni jahim tadi ya. Jadi jahannam, jahim. Nah, sekarang yang ketiga. Mudah-mudahan cukup lah, mudah-mudahan kelar lah. Yang banyak kesibukan. Jadi hawiyah. Hawiyah itu diartikan sebagai jurang api. Terulang satu kali. Tapi akar katanya dari hawa itu terulang sebanyak 38 kali di dalam Al-Quran. Nah, maka kata-kata yang seperti itu kita harus gali juga nanti ya. Jadi apalagi yang udah hafal Al-Quran, kalau ada dalam bentuk masdar, ada dalam bentuk kata kerja, dan lain sebagainya. Maunya gimana sih gitu maksudnya kira-kira. Nah, ini hawiyah itu adalah jurang api. Di dalam ayat Al-Qurannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Siapa? Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikan. Kalau dalam pertemuan kemarin itu kan kita bahas tentang tahapan-tahapan menuju alam baqo itu kan, dari alam dunia, alam kubur, kiamat, yaumul ba'ats. Kemudian di sini dapat syafaat, pembagian catatan amal. Nah, di sini nih pas pembagian catatan amal itu khaffat mawazin. Nah, jadi pembagian catatan amal itu udah ketahuan kan di dalam proses menerima catatan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, bergantung amal-amalnya, ada yang dengan punggung. Dengan punggung berarti orang yang membelakang, menolak, atau orang-orang yang kafir seperti
neraka hawiyah ternyata wa amma man khaffat mawazin, buku catatan amal ternyata banyak jeleknya, tapi Allah nggak cukup puas. Banyak merahnya, harus remedial gitu. Tapi Allah nggak cukup puas kan, nggak langsung dihukum. Apa yang dilakukan? Satu lagi prosedur, dihitung lagi amalan umat manusia. Maka ada yang disebut dengan yaumul hisab. Sudah dihitung, nggak cukup puas lagi. Kalau dirikan lagi sebuah prosedur, ditimbang. Maka ada yang disebut dengan yaumul mizan. Nah di mizan itu wa amma man khaffat mawazinuhu, wah ini dia. Wa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Ngeri ini ya kalau ngomong neraka begini nih. Insyaallah ya. Kemudian dalam ayat yang lain wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Nah, jadi kadang-kadang itu kita ibadah, kadang-kadang kita sholat, kadang-kadang kita maksiat juga. Pas timbangannya terakhirnya banyak minusnya, maka itulah kembalinya. Gitu. Aman khafas mawazin. Gitu. Maka di dalam surat Fatir ayat 32 saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna biha min asyawira min zahabin wa lu'lu' wa libasuhum fiha harir. Nah, menurut ayat ini kelompok manusia itu ada 3. Satu yang selalu zalim terhadap Allah, atau zalim terhadap sesama, atau zalim terhadap dirinya sendiri. Bagaimana zalim terhadap dirinya sendiri itu? Dia tidak mau mengcover dirinya dengan hukum-hukum Allah. Sudah tahu sholat wajib, kagak sholat. Itu zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap orang lain. Saya sebagai yang punya pabrik gitu. Tiba-tiba karena ekonominya menurun, pendapatan menurun, harusnya karyawan saya ini gajian tanggal 5, saya mundur ke tanggal 10, bagian dari zolim itu. Ya, maka harus hati-hati. Harusnya kita sebagai pemimpin pabrik yang punya pabrik cari solusi, cari pinjaman. Yang harusnya dikeluarin gitu. Karena emang nggak bisa seperti itu. Karena karyawan dalam bentuk hadis yang lain bayarlah upahnya itu sebelum keringatnya kering. Ini emang udah basah, kering, udah basah udah dibayar lagi. Ini salah satu bentuk kezaliman antaranya gitu. Iya udah lempek, bahkan bukan basah lagi kan, dan sebagainya. Maka disinilah kita harus mampu menggali konsep-konsep Al-Quran itu dan kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu pertama zalim gitu. Yang kedua muqtasid, orang yang pertengahan. Yang tadi pertengahan itu sholat iya, maksiat juga jalanin juga maksiat. Ya, jadi ya disebutnya dengan STMJ, sholat terus maksiat jangan gitu. Jadi itu yang begitu muqtasid itu tinggal nanti diukur. Kalau khafat mawazinmu fa ummuhu hawiyah. Kalau ringan timbangan amal baiknya hawiyah. Gitu. Tapi ingatlah siapa kelompok yang paling beruntung? Yang ketiga, wa minhu sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada kelompok yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, contohnya tetangga kita tahajudnya hampir tiap hari. Lalu kita inilah tahajud seperti tetangganya. Oke. Jangan berlomba-lomba di dalam kekayaan, karena akan terjebak di dalam at-takatsur tadi. Al-hakumut takatsur tadi. Nah, maka
Orang-orang yang kelompok yang ketiga ini sabiqun bil khairat biiznillah dan kalul fadlul kabir. Kelompok yang ketiga tadi adalah orang yang mendahulukan berbuat kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang paling besar. Apa hadiah buat mereka? Jannatu adnin. Orang yang selalu mendahulukan kebaikan-kebaikan adalah bagi mereka adalah surga adnin, surga Eden dalam bahasa ini malah ayat 5. Jadi jannatu adnin. Terus selanjutnya yadkhulunaha, mereka masuk di dalamnya. Yuhallawna fiha min asyawir min zahabin wa lu'lu'. Wah, kembali masuk ke dalam surga diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Oh, ternyata boleh laki-laki boleh kalau di surga mah. Di dunia enggak boleh. Emas itu hanya untuk perempuan. Gitu. Makanya tapi kalau orang Jawa mesti pakai emas, udah pasti Mas Dedi gitu kan. Udah ada emasnya dia. Jadi ya kalau nanti mah di sana boleh. Ya, ya gelang-gelang dari emas dan mutiara. Kemudian walibasuhu, pakaiannya mereka di dalamnya adalah sutra. Kalau ingin pakai sutra dan emas, sudah kita masuk surga Allah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita bisa pakai emas di sana ya. Amin ya rabbal alamin. Nah jadi gitu. Yang tadi itu yang wa amman khaffat mawazinu itu ya gitu. Karena golongan manusia itu ada yang zalim, otomatis malah kan kebaikan yang kurang. Ini yang mutasid aja kadang-kadang kita sholat tapi kita juga bermaksiat, takutnya dalam timbangan itu amalan-amalan buruk kita lebih berat. Ketika ini lebih berat, maka Pak Ummu Muhammadiyah insyaallah hanya muhajirin dan musyawarah nggak ada, ahli surga semua ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian setelah Jahannam, Jahim, Hawiyah, ada juga yang disebut dengan neraka Wel atau Wailun lil musallin. Nah, Wail itu bisa arti celaka, bisa arti neraka. Salah satu nama neraka itu dalam Al-Qur'an. Kan di dalam itu di dalam Al-Maun fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun lil musallin itu artinya celaka bagi orang-orang yang sholatnya itu lalai. Maka kalau imam pas ayat ini disambung ayatnya. Takutnya jemaah kita pinter. Ayo sholat berjamaah. Nanti dulu tuh. Fawailun lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat kalau dikat di situ. Gitu kan. Maka ahli-ahli qiraat, ahli-ahli tajwid, ahli-ahli dalam ilmu tafsir, ayat itu lebih baik disambung. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, berarti di situ. Jadi pemotongan itu ternyata bukan hanya karena ada tanda dalam ilmu tajwid harus berhenti, harus sambung. Ternyata bisa juga berdasarkan makna. Karena akan bahaya bagi orang-orang yang nggak tahu, hanya tahunya itu doang. Kok kenapa sekarang setelah ngaji nggak salah sholat lagi? Itu katanya fawailun lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, disambung alangkah lebih indahnya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun itu yang dimana? Yang lalai. Jadi pertama yang neraka Wel ini adalah bagi orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Allahu Akbar. Kata istrinya, ya udah ke masjid, itu udah azan. Tangganya ada haji. Oh, Pak Haji juga ada, masih cuci motor. Ya, biasanya jadi patokan ya kalau udah haji itu, gitu kan? Iya, apalagi ya makanya kalau nyuci motor kita mah ngumpet biar nggak jadi patokan. Bisa juga ntar kan, bisa juga katanya kalau masih nyuci motor. Ternyata Pak Haji tadi mah cepet-cepet ya nyucinya, nggak sampai tuntas. Dia ambil air wudhu pakai sarung ke masjid. Kata istrinya lagi, ya Pak Haji udah berangkat ke masjid.
biarin dia udah haji katanya. Kadang-kadang jamaah kita itu memang keren gitu kan, seperti itu. Dijadikan patokan untuk hal-hal yang seperti itu ya. Makanya fawailul musallin adalah celaka bagi orang-orang yang sholatnya adalah lalai. Sudah waktu itu adalah salah satu jebakan-jebakan dari iblis tadi. Kemudian apalagi kan dalam surat Al-Maun itu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Pertama siapa? Fadzalikal ladzi yadhul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Jadi dalam kampung ini RT 1 ini ada seorang yatim yang terlantar, kita nggak urus dan nggak ada yang urus sama sekali, berdosa kita semuanya. Ibadah kita juga belum tentu di hadapan Allah. Maka yatim yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan dari kita harus kita lindungi dan harus kita bantu, sehingga kita tidak terjebak oleh ayat ini dan kita tidak menjadi penghuninya, penghuni neraka wal-wal. Yang kedua apalagi? Wala ya'uddu 'ala ta'amil miskin, enggak peduli dengan kepekaannya, enggak peka bahwa tetangganya itu memang miskin banget, tapi kitanya kurang peduli. Maka kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Lalu orang yang mendustakan agama sama dengan orang yang lalai sholatnya. Fawailul lil musallin. Maka mudah-mudahan kita mampukan termasuk golongan-golongan ini, karena ini udah golongan-golongan yang kering semua ya, gitu kan. Ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang terakhir dalam menghuni sholat neraka awal ini ada allazina hum yura'un. Nah ini orang yang beribadah tapi ria, kosong, sama sekali nggak ada pahalanya. Maka bagaimana untuk mengatasi ria ini? Ulama berpendapat ketika kita sholat dan kita merasa masih ada kebanggaan, terus saja bersedekah, sehingga pada akhirnya hati kita udah lumer, nggak butuh pujian orang lagi karena kita sudah terbiasa bersedekah kepada yang lain. Karena akan bahaya. Jadi kalau kita ibadah dengan ria itu adalah salah satu bisikan-bisikan iblis juga seperti itu. Kemudian allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un, dan orang-orang yang enggak melakukan kebaikan, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, maka baginya adalah neraka. Oke, kita sudah agak cepat dikit. Selanjutnya adalah neraka sa'ir. Sa'ir itu diartikan sebagai jilatan api neraka. Itu sa'ir. Jumlah katanya dalam Al-Quran itu terdapat sebanyak 19 kali gitu kan, dengan sa'ir gitu. Nah ini ayatnya satu aja cukuplah, biar cukup sampai semuanya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kulu fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini berbahaya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ingatlah bahwa sesungguhnya dia memakan api neraka di dalam perutnya, dan dia akan dikirim ke sebuah tempat yaitu neraka sa'ir. Awas, punya judulnya rumah yatim, tapi nggak amanah, hati-hati, nggak gampang gitu kan. Amanahlah menjadi pengurusnya dan sebagainya. Jangan pernah ya yayasan itu. Ya, jadi berkedok yayasan, ya, akhirnya itu bohong, itu kan bahaya. Jadi di sini memakan harta anak yatim secara zulman, secara zalim. Ya, jadi kalau pengurusnya kan ada persentasenya, buat pengurus berapa, buat ini berapa, itu sah-sah aja. Tapi kalau secara zulman, secara zalim untuk memakan harta anak yatim, maka yaslawna sa'ira, maka tempat kembalinya adalah neraka sa'ir. Lagi banyak ayatnya bicara tentang itu. Selanjutnya adalah neraka lazor. Lazor ini diartikan bisa juga dengan lidah api neraka.
dan seringan-ringannya siksaan api neraka. Dalam hadis itu kakinya seolah-olah memakai sendal dari api neraka, tembus sampai mendidih otaknya. Itu seringan-ringannya. Alhamdulillah menjadi seringan-ringannya siksaan di dalam api neraka. Nah, lazo ini ayatnya dalam Al-Quran, kalla innahu lodha, sama sekali tidak. Sungguh neraka itu adalah api yang bergejolak. Jadi ada neraka lazo, ada sa'ir, atasnya kan ada wail, ada hawiyah, ada jahim, dan juga ada jahannam. Kemudian selanjutnya adalah saqar. Saqar itu adalah api yang menghanguskan. Saqar ini api yang menghanguskan terulang sebanyak 4 kali dalam surat Al-Mudaththir ayat 42. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam api saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi kalau kita ngaku muslim, mukmin, nggak pernah sholat kayak ini nih, masya Allah ternyata. Qalu lam naku minal musallin, kami tidak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga nggak pernah ngasih makan orang-orang yang miskin. Kemudian wa kunna nahudu ma'al khalidin, bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan-tujuan yang batil. Nah, hati-hati ketika kita sekarang menggunakan WA, melakukan hal-hal untuk kebatilan-kebatilan dan sebagainya, itu berbahaya. Karena nantinya adalah saqar. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan cara penghuni neraka saqar itu orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Aduh repot kalau udah kayak gitu. Padahal dalam rukun Islam ya ada gitu. Rukun iman ada gitu. Jadi iman kepada hari kiamat. Terakhir adalah hutama. Jadi hutama itu adalah neraka hutama. Nah ini terulang, artinya api yang meremukkan, terulang sebanyak 2 kali. Dalam akal katanya sebanyak 6 kali yang terulang 6 kali. Allah berfirman, wailun likulli humazatin lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi ketika kita ini selalu menghina orang lain, selalu mengejek orang lain, maka akan berbahaya bagi celaka bagi kita. Humazah dengan humazah itu apa bedanya? Humazah adalah penghinaan kita terhadap orang lain lewat lisan. Humazah. Kalau lumazah, penghinaan kita lewat tindakan. Nah, gitu. Maka celaka bagi kedua. Yang kedua, siapa calon penghuni utama ini? Allazi jama'a ma'ala wa 'addada. Orang yang selalu nimbun dan menumpuk harta. Kita lihat binatang itu ada yang baik, ada yang buruk. Bahkan ada sifat yang baik dan buruk dalam satu binatang. Contoh semut, ketika bertemu itu mereka berhenti, seolah-olah salaman. Tapi tahu enggak kebiasaan semut itu jelek, memupuk makanan. Dia tuh digiring, dipotong, nggak pernah dimakan, ditumpuk di lubangnya itu penimbunan. Maka dalam ayat ini diantaranya adalah Allah itu buat tadi allazi jama'a ma'ala wa 'addada. Yahsabu anna ma'alahu akhladan, seolah-olah harta itu mampu mengabadikan mereka, seolah-olah akan kekal abadi selamanya, gitu kan. Selanjutnya, kalla la yubadana bil khutamah, sekali-sekali tidak, dan akan dilemparkan ke dalam api akan neraka hutama. Wa ma adraka ma hutama, tahukah kamu apakah neraka hutama itu? Narullahil muqaddam, yaitu api Allah yang dinyalakan. Jadi kesimpulan akhir bahwa kehidupan mukmin, muslim, muttaqin insyaallah surga, yang terjebak di dalam dosa-dosa besar dan nafas mawazin akan diremedial dalam jenis-jenis neraka ini sesuai dengan dosa-dosa. Maka marilah kita rapatkan barisan, selalu bermunajat kepada Allah,
Sehingga walaupun dosa kita itu ada catatannya di malaikat, tetapi Allah tidak memberikan hukuman. Salah satu doanya adalah wazburni kan. Maka habis sholat itu kan, habis sujud, Allahu Akbar, Robbi firli warhamni wazburni. Wazburni itu ya Allah tutupilah, tambahlah dosa saya dengan segudang amal soleh yang banyak, sehingga walaupun catatannya di malaikat ada, Allah tidak memberikan hukuman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Itu aja untuk hari ini, pagi ini yang dapat jam 6. Tutup dengan doa apa? Masih ada pertanyaan? Barangkali kalau ada, tutup langsung. Ya mungkin banyak kesibukan. Mari kita tutup Bapak-Bapak sekalian. Kita tundukkan hati kita tundukkan kepala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ahli ibadah kepada Allah, ahli jamaah dan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa'afwan ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim sallallahu taala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wabinin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal alim sultani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah manfaat atas ilmu yang kami pelajari. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ya Allah berilah manfaat atas berbagai ilmu yang kami pelajari. Warzuqna ilman yanfa'una, dan ya Allah berilah kami rezeki dengan ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.